Kalau sebelumnya kita bahas tentang penjumlahan sigma, dan akhirnya kita bertemu dengan deret aritmatika, kali ini kita coba bahas sigma juga, tapi dengan versi yang lain ya. Kita sebutnya sebagai sigma collapsing. Apa itu sigma collapsing dan gimana cara nyelesain soal seperti ini? Coba kita simak baik-baik. Jadi, di sini kita punya ekspresi dalam sigma itu adalah satu bagi I kali I tambah satu. Dan kita bisa sebenarnya mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang lain, yaitu satu bagi I kurang satu bagi I tambah satu. Secara umum sebenarnya formulasi ini bisa langsung kita gunakan, tapi buat kalian yang mungkin belum mengerti kenapa bisa jadi seperti ini, saya coba cover juga di sini gimana cara ngedapatinnya ya. Jadi kita bayangkan aja, kita misalkan saja ada dua buah variabel A dan B, sehingga satu bagi I kali I tambah satu ini bisa kita pecah menjadi dua buah pecahan. Pertama adalah pecahan dengan penyebut I, dan kedua pecahan dengan penyebut I tambah satu, dan pembilangnya masing-masing A dan B. Oke. Jadi kita akan mencari A ini berapa dan B ini berapa. Ya. Langkah pertama adalah kita coba samakan dulu penyebut, makanya di sini A itu kita kalikan dengan I tambah satu ya, kita kalikan dengan penyebutnya B, dan sebaliknya B itu kita kalikan dengan I, penyebutnya si A ya. Dan kita dapat hasilnya adalah AI tambah A tambah BI ya. Dan kemudian kita coba kelompokkan suku-suku yang memiliki variabel I ya, yaitu AI dan BI. Makanya di sini kita bisa buat kelompok A tambah B kali I. Sementara itu yang A tetap berdiri sendiri sebagai sebuah konstanta di sana. Ya. Dan artinya karena di ruas kiri penyebutnya itu sudah sama dan di ruas kanan juga penyebutnya sama, kita tinggal menyamakan saja pembilang ya, bahwa satu itu harus sama dengan A tambah B kali I tambah A. Ya. Seperti yang kita tuliskan di bawah ini. Oke, dan kita coba lihat ruas kiri dan ruas kanan. Karena satu itu sama dengan A tambah B kali I tambah A, maka di ruas kiri kalau kita lihat konstanta, di mana konstantanya itu satu, di ruas kanan ada konstanta A, maka artinya A itu sama dengan satu ya. Oke. Sementara itu kalau kita pandang variabel I, di ruas kiri itu nggak ada variabel I. Di ruas kanan itu ada variabel I dengan koefisien A tambah B. Artinya, di ruas kiri itu 0, karena tidak ada variabel I, di ruas kanan adalah A tambah B, koefisien dari variabel I. Atau dengan kata lain, B sama dengan minus A. Dan karena tadi kita udah tahu bahwa A itu sama dengan 1, maka B sama dengan minus 1. Makanya di sini kita udah peroleh dua buah informasi bahwa A sama dengan 1 dan B sama dengan minus 1. Akibatnya, dengan fakta bahwa A sama dengan 1 dan B sama dengan minus 1, persamaan yang kita punya tadi, 1 bagi I kali I tambah 1 sama dengan A per I tambah B per I tambah 1, A-nya bisa kita ganti dengan 1, B-nya kita ganti dengan minus 1, makanya kita dapat hasil yang seperti ini ya. Ya udah sama ya, hasilnya dengan yang kita coba gunakan di awal banget tadi ya, formulasi yang kita udah tahu dari awal. Di sini akhirnya kita tahu caranya. Oh, ternyata cara memecah dua buah pecahan, sebuah pecahan dengan penyebut berperkalian bisa kita lakukan step-step kayak tadi ya, untuk mendapatkan pembilang di masing-masing pecahan. Oke, dari sini karena tadi soal kita adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, 1 bagi I kali I tambah 1, itu bisa kita ganti dengan ya, sigma I 1 sampai N, kemudian bentuk di dalamnya adalah ya 1 bagi I kurang 1 bagi I tambah 1 seperti yang kita temukan sebelumnya di sini. Dan di sini saya udah coba buat tabel. Kita akan coba mengisi kolom I dan juga kolom 1 per I kurang 1 per I tambah 1 ya. Kita akan coba, karena ini sigmanya kan dari I sama dengan 1 sampai N, maka nanti kita coba mengisi I-nya itu 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya sampai N. Dan kita akan mengisi juga kolom kanan. Kira-kira kalau I-nya sama dengan 1, maka kolom kanan yang kanan itu berapa nilainya. Kita mulai dari 1. Kalau I-nya sama dengan 1, maka 1 bagi I bisa kita tuliskan sebagai 1 bagi 1 ya, tentu saja, dan suku keduanya adalah minus 1 per 2. Kalau kita ambil I sama dengan 2, kita dapatkan 1 per 2 kurang 1 per 3. I sama dengan 3, sepertiga kurang 1/4, dan seterusnya.
Anggaplah kita udah sampai di n-1, maka di kolom yang kanan kita bisa tuliskan 1 bagi n-1 kurang 1 per n, dan kita sampai di I sama dengan n, yaitu batas atas dari sigma. Di kolom kanan kita peroleh 1 per n kurang 1 per n tambah 1. Ya. Dan kalau kita jumlahkan semua nilai di kolom kanan, tentu saja ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai n untuk 1 per I kurang 1 per I tambah 1. Ya. Nilainya adalah ya seperti yang kita cari di atas ya. Ketika kita menjumlahkan semua di kolom kanan, semua nilai di kolom kanan, maka kita akan dapatkan sigma yang ini. Oke. Nah, cuma masalah gini teman-teman. Ketika kita ngelihat polanya, ternyata ketika kita menjumlahkan, sebenarnya minus seperdua ini dengan seperdua yang di bawah itu saling menghilangkan sama dengan 0. Begitu pula dengan minus sepertiga dengan sepertiga yang di bawahnya menghilangkan sama dengan 0. Dan juga minus seperempat kalau kita teruskan pasti akan ada nilai seperempat di bawahnya positif. Begitupun juga dengan 1 bagi n-1 ya. Ini tentu saja dia punya pasangan negatif di atas. Dan seterusnya sampai di 1/n. Minus 1/n dengan 1/n. Dan ternyata memang ketika kita menjumlahkan semuanya, kita hanya menyisakan 1 per 1, 1 bagi 1 dengan minus 1 bagi n tambah 1. Makanya sebetulnya hasil sigma kita itu hanya 1 per 1 kurang 1 bagi n tambah 1. Atau sama saja dengan n tambah 1 kurang 1 dengan penyebut yang sudah sama di sini, yaitu n tambah 1, sama dengan n dibagi n tambah 1. Jadi inilah yang dimaksud dengan penjumlahan sigma collapsing ya. Collapsing itu artinya ketika kita menjumlahkan di waktu yang sama, ternyata kita mengeliminasi suku-suku yang ada. Di sini minus seperdua kita eliminasi ya. Sepertiga kita eliminasi juga, seperempat, dan seterusnya sampai di 1/n. Oke. Dan menyisakan beberapa suku saja. Dan untuk kasus kali ini kita dapat hasil akhirnya adalah n bagi n tambah 1.